Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Muhammad Fikri dan di video ini saya akan menjelaskan tentang refleksi diri atau menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari di mata kuliah At-Tanmiyah Dauliyah atau Pembangunan Internasional. Jadi pada awalnya kita dijelaskan tentang definition of development atau definisi tentang pembangunan itu sendiri. Di mana pembangunan dalam arti definisi beberapa orang ahli ataupun secara singkatnya adalah bagaimana suatu negara atau suatu aktor dalam dunia itu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup atau keadaan lingkungannya agar masyarakat di dalamnya atau negara itu sendiri menjadi lebih baik. Yang dimana proses peningkatan kesejahteraan ekonomi, kemudian sosial dan politik di negara-negara berkembang dilalui daripada interaksi dan kerjasama internasional pada negara-negara di tetangganya. Nah, pembangunan internasional ini memiliki banyak definisi, tapi secara umum itu mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup manusia tadi, agar meningkatnya kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian dilanjuti tentang beberapa teori-teori daripada pembangunan itu sendiri atau theories of development. Saya akan memberikan salah satu contoh, yakni modernization theory, yang dimana bertujuan untuk secara institusional dan secara sosial itu merubah keadaan daripada suatu negara ataupun masyarakat itu tadi, yang mengatakan daripada modernisasi ini bahwa negara-negara berkembang perlu mengadopsi teknologi dan nilai-nilai barat untuk mencapai perkembangan. Nah, teori ketergantungan di sisi lain berpendapat bahwa negara-negara berkembang terjebak dalam ketergantungan ekonomi dan politik terhadap negara-negara maju, sehingga sulit untuk mencapai kemajuan. Teori kritis pada akhirnya mengkritik pendekatan-pendekatan sebelumnya dan menekankan perlu mengatasi ketidakadilan global, yang dimana bakalan melanjut kepada materi globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang terkait erat dengan pembangunan internasional itu sendiri. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara dan orang-orang di seluruh dunia itu sendiri. Nah, dan globalisasi ini mencakup daripada perdagangan internasional, kemudian investasi asing langsung, kemudian migrasi dan perkembangan aliran informasi dan teknologi. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks pada negara-negara berkembang dan termasuk beberapa keuntungan maupun kerugian. Dan setiap negara pun pasti punya taktik-taktik dan strategi untuk tetap inline ataupun tetap berada pada arusnya globalisasi yang terjadi di dunia itu sendiri. Tetapi globalisasi ini juga banyak memiliki faktor yang besar terhadap sejarah daripada dunia itu sendiri, yang dimana diawali dengan kolonisasi, kemudian perang dunia, dan akhirnya bagaimana negara-negara tersebut bisa mencapai puncaknya ataupun menjadi negara yang kuat seperti pada zaman modern saat ini. Kemudian materi terakhir yakni non-state actor atau aktor non-negara. Aktor non-negara juga memiliki peran penting dalam pembangunan internasional. Aktor non-negara mencakup organisasi internasional seperti LSM dan sektor-sektor swasta. Organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia memiliki peran yang penting dalam mencakup negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunannya. Dalam rangka mencapai pembangunan internasional yang berkelanjutan, penting untuk memperhatikan teori-teori pembangunan yang berbeda, dampak globalisasi dan peran aktor negara itu tadi. Dengan kerjasama internasional kuat, negara-negara berkembang dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Jadi sampai situ saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.